Jangankan Anda, Pak, ya. Kita sebagai rakyat aja, kita juga gak percaya. Karena apa? Beliau setiap pidato tuh omongannya beda-beda. Besok A, besoknya lagi sampai Z. Misalnya yang saya agak menyesal itu, kok ada kata-kata dari seorang pimpinan tertinggi mengatakan, sekarang ini bukan soal benar salah, ini soal menang atau kalah. Yang menang ya mengatur, ya betul, tapi menangnya dengan cara apa gitu. Kalau menangnya dengan cara-cara yang tidak proper, mengabaikan etik, merusak hukum, merusak tatanan, merusak tata kelola, kemenangan itu nggak ada artinya. Karena hanyalah kalau kemenangan diraih dengan cara-cara yang wajar lah ya, yang tidak merusak hukum gila-gilaan, yang tidak meninggalkan etik, yang tidak meninggalkan kepatutan, maka kemenangan baru punya arti karena dia akan punya legitimasi untuk memberikan layanan-layanan pada masyarakat. Sebaliknya, bila kemenangan atau masuknya dalam kekuasaan itu melalui jalan yang saya sebutnya jorok gitu ya, melalui jalan yang jorok, melalui jalan yang rusak, maka rasa harus mengabdi pada rakyat itu sudah makin ternetralisir karena toh saya begini-begini aja bisa menang kok, untuk apa repot-repot. Nah, inilah yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini. Keren banget tuh, nyali Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang berani dengan lantang mengkritik program MBG, walaupun dibalas dengan teror dan intimidasi termasuk ibunya. Gini ya, UGM itu kawah Chandra di muka pemikir kritis loh. Dan ketika seorang mahasiswa yang kritis muncul, tapi yang hadir bukan data, malah justru teror dan intimidasi, gue jadi mau nanya dengan frontal. Kalau MBG bersih, kenapa kalian alergi kritik? Kalau memang Tio bersalah, kenapa nggak kalian bantai pakai data secara transparan, bukan teror atau intimidasi? Tunjukin tuh rincian anggarannya, liatin data faktanya, selesai, clear. Tapi yang muncul tuh malah teror. Artinya bukan mahasiswanya yang bermasalah, tapi justru mental kekuasaan yang takut diawasin. Jujur ya, teror dan intimidasi ini yang bikin ngeri loh. Karena pola kayak gini pernah gue rasain dulu di zamannya Orde Baru. Kritik dianggap ancaman, aktivis ditekan, mahasiswa dicap subversif, suara beda dianggap gangguan stabilitas. Ini alarm bahaya demokrasi. Hari ini ketua BEM ditekan, besok mungkin dosen, selanjutnya mungkin jurnalis. Dukungan ke Tio bukan soal politik semata, bos. Ini soal menjaga ruang berpikir. Negara yang sehat bukan yang sepi kritik. Negara yang sehat itu yang tahan diuji dan dikritisi oleh rakyatnya sendiri. Kalau alarm dibungkam, yang datang bukan ketenangan, yang datang pembusukan. Demokrasi itu nggak tumbuh dari ketakutan. Demokrasi hidup dari keberanian. Satyam Eva Jayate. Jadi tidak ada lagi suasana bahwa rakyat adalah yang diutamakan, tapi bagaimana menjalankan kekuasaan dengan semata-mata menjaga kepentingan dari si elit atau circle itu. Itu yang saya perhatikan. Ya, itu sesuatu yang makin hari makin banyak orang menyesalkan. Dan sebetulnya kan di awal-awal juga para pihak yang bertarung pun sudah mengatakan, sudah ini sudah selesai. Harapannya pada suatu hari, dan saya juga mengatakan begitu. Suatu hari, Presiden Prabowo akan menjadi dirinya sendiri. Orang yang punya exposure pada dunia internasional, yang belajar demokrasi, tentara yang cerdas, orang yang menempuh demokrasi dengan cara-cara yang model sendirilah, kira-kira bangun partai segala macam. Jadi harapannya satu titik berubah, bahkan merenggang dengan pengantarnya. Itu artinya kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah taktik semata-mata. Tapi kalau kemudian yang berjalan adalah terus-menerus begini, maka hal-hal yang kita harapkan akan berubah itu makin hari makin kabur. Contoh yang paling nyata, betapa inginnya masyarakat, betul nggak? Lewat usulan transformasi, lewat usulan reformasi kepolisian, lewat kritik, lewat bahkan ketika menemukan momentum Agustus 2025, itu pun lewat begitu saja. Dibentuklah tim reformasi yang susul-menyusul dengan kekukuhan dari Kapolri yang sekarang. Yang terjadi bukannya tekanan keras atau tindakan-tindakan kepada Polri atau Kapolri. Walaupun kita yakin juga di dalam tubuh Polri ada orang-orang yang merasa, kok jadi begini institusi saya gitu. Ada tuh, kita ketemu dengan beberapa orang. Banyak tetapi, itu. Banyak ya. Tetapi saya sungguh sedih, kaget, dan kecewa. Orang yang membawai kepolisian, yang harusnya mendengar suara rakyat yang begini rupa ini, malah memuji-muji instansi Polri, bukan karena kepandaian atau kehebatan dia menangkap penjahat, koruptor, narkoba, atau judi. Tapi karena kepandaian dia menjadi juru masak gitu. Kawan-kawan, kita itu berhak tahu. Jadi gini loh, ada narasi yang dibangun oleh sejumlah pejabat kita secara masif pula, bahwa pendanaan program makan bergizi gratis itu diambil dari efisiensi kementerian dan lembaga.
Tapi fakta tertulisnya berbicara lain. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, program MBG itu senilai 223 triliun secara nyata diambilkan dari porsi anggaran pendidikan tahun 2026. Ketika fakta ini coba diluruskan oleh PDIP untuk mencegah kebohongan publik, respon yang muncul justru membelokkan substansinya. Teddy kemarin merespon dengan membenarkan bahwa anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN kita. Bantahan yang tidak berdasarkan pada rujukan undang-undang dan peraturan presidennya. Lagi-lagi nih, undang-undang APBN kita tahun 2025 itu dan peraturan presidennya tidak berkata demikian. Respon yang tidak berbasis pada data akhirnya akan melahirkan kesesatan pernyataan dan sesat dalam logika berdemokrasi. Seolah-olah fraksi yang telah menyetujui APBN tidak boleh lagi mempertanyakan implementasinya. Padahal menyetujui anggaran itu tidak berarti membunuh fungsi pengawasannya. Iya dong, logikanya begitu kan? Selain itu teman-teman juga harus tahu bahwa DPR itu hanya punya fungsi budgeting dan pengawasan. Sementara eksekutif punya kuasa anggaran. Jadi yang bisa mengotak-ngatik anggaran ya kementerian. Dalam hal ini Kementerian Keuangan. Clear ya? Jadi pimpinan tertinggi sudah mulai melegitimasi mismatch antara tupoksi dengan pelaksanaan. Mismatch antara orang yang keahlian yang diharapkan dengan tindakan-tindakan di lapangan. Dan gejala itu banyak sekali tuh. Polisi dipuji-puji karena kepandiannya menyediakan dapur. Bahkan di situ dikatakan, wah harusnya Kapolri ini memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dari segalanya itu, yang paling tinggi. Kemudian satu kementerian yang harusnya ngurus pertahanan ditugasi ngurus kelapa sawit, ngurus pengambilan tambang, ngurus pengambilan aset negara. Kemudian satu perusahaan pangan yang mestinya ngurus pangan ditugasi ngimpor mobil. Jadi ini semua adalah gejala-gejala dari apa ya? Yang tadi saya sebut masuknya tidak lewat jalan yang proper, akhirnya chaos bukan main dan seperti tidak ada kemampuan melakukan refleksi, mengoreksi diri dan sebagainya gitu. Ya. Baru kalau ada tekanan-tekanan bergeser sedikit seperti yang sekarang Anda ceritakan itu. Kami itu sebenarnya hanya pengen tahu. Kami itu hanya pengen pemerintah jujur, tidak memutarbalikkan fakta dengan dalih efisiensi, padahal masih ngutang. Kalau efisiensi seharusnya tidak menambah hutang baru toh. Jadi jujurlah, jangan kebanyakan bokis kalian itu semua. Sudah beban, banyak bohong lagi. Maunya apa coba? Monyet. Ya. Jadi ini sebenarnya soal hilangnya yang saya sebut sebagai intrinsic leadership. Kepemimpinan intrinsik yang dasarnya adalah integritas, dasarnya adalah kompetensi, dasarnya adalah visi, dasarnya adalah tata kelola, dasarnya adalah kelurusan dalam mengurus kepentingan rakyat. Ini yang makin hari makin menghilang. Yang muncul adalah chaotic governance, tata kelola yang chaos. Ya. Yang seperti kita tidak bisa melihat lagi polanya seperti apa gitu. Guys, sudah dengar berita ini? BRI bantu pembiayaan program gentengisasi lewat KUR perumahan. Saya kira selama ini hanya semacam joke atau ecek-ecek dan tidak benar. Ternyata serius. Ini ternyata gentengisasi itu ternyata serius. BRI melalui KUR. Apa urgensinya coba? Bayangkan. KUR itu juga adalah kredit usaha rakyat untuk UMKM, bukan untuk perumahan. Tapi ternyata benaran. Gentengisasi itu saya kira ternyata benar ya. Saya kira hanya semacam joke aja. Apa urgensinya ya harus mengganti genteng? Prabowo, gak usah lu ngurusin negara orang lain. Urusin tuh MBG-mu. Programmu aja amburadul, lu mau ngurusin negara orang lain. Sok banget lu. Mau dikirain hebat. Kalau mau hebat, urusin programmu. Programmu amburadul, negaramu amburadul. Di negaramu aja korupsi seabrek. Hukum acak kadul. Ngaca we, Prabowo ngaca. Itu di pemikiran saya. Salah waras. Nah, akhirnya Prabowo akan terbang ke Teheran bareng pemimpin Pakistan untuk redam konflik di Timur Tengah. Selamat ya Pak, selamat jalan, semoga selamat.
have a nice flight, dan jaga keselamatan di sana ya Pak. Jangan lupa misi Bapak di sana juga ada misi bisnis. Tawarkan Pak paket makanan. Kita kan udah pengalaman di MBG. Mereka butuh makan Pak. Ya, dan demi keamanan dan keselamatan Bapak, saran kita jangan lupa bawa pengamanan yang lengkap. Kita kan punya robot anjing seharga 3 miliar Pak. Iya, itu barangkali bisa melindungi Bapak di sana. Aha, berbagai negara mengutuk serangan AS Israel terhadap Iran dan menyerukan kembalinya jalur diplomatik. Diketahui Prancis, Rusia, Cina, Oman dan berbagai negara-negara di dunia telah mengutuk keras Amerika dan Israel karena menyerang kedaulatan negara lain. Walaupun dengan alasan apapun, itu adalah tindakan sesuatu yang tidak manusiawi. Indonesia, Prabowo tidak ucapkan duka cita atas meninggalnya Said Ali Khamenei, kepala negara Iran. Mengapa? Oke lah, mungkin Indonesia tidak akan mengutuk Amerika dan Israel. Karena Indonesia telah mengikatkan diri dengan Israel dan Amerika dan tidak akan mengutuk. Tapi bagaimanapun Iran itu adalah negara sahabat. Gak usah mengutuk Israel, tapi ucapkanlah belasungkawa atas meninggalnya kepala negara. Iran itu kan negara sahabat kita loh. Gak usah mengutuk, tapi ucapkanlah belasungkawa. Prabowo tidak mengucapkan itu. Duka cita tidak diucapkan. Ada apa denganmu, Pak Wowo?